mulai nih berkeliling ke dalam dan sekitaran rumah, dan tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh banget dari dalam rumah. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Mungkin dari kemarin kok Kak Sheryl rada jarang nih upload videonya. Biasa aku kan upload tiap hari. Oke, mulai hari ini aku akan rajin lagi upload untuk kalian semua. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang sesuatu yang dulu tuh kalian juga pingin nih untuk menceritakan hal-hal ini lagi, yaitu tentang aplikasi Randonautica. Jadi aku pernah bilang ke kalian kalau kalian punya aplikasi ini sebaiknya tidak dimainkan ya, karena nggak tahu gitu apa sebenarnya tujuan dari aplikasi ini dan bagaimana mereka bisa menemukan hal-hal yang serem. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu Randonautica itu apa sih? Jadi Randonautica itu merupakan sebuah aplikasi di mana kamu bisa kayak menemukan sesuatu yang serem dan di luar dugaan kamu, kayak sesuatu yang tidak pernah kamu nyangka ada di dunia ini gitu. So, daripada berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam video-videonya. Nah, kali ini adalah memang video-video yang aku kumpulin adalah video-video yang serem-serem di Randonautica, karena kan beberapa juga udah kita bahas nih. Nah, salah satunya video yang pertama ini adalah video dari para gadis-gadis yang memainkan Randonautica tuh di malam hari. Nah, masalahnya orang-orang yang memang main Randonautica memang mencari sesuatu yang seremnya tuh di malam hari, dan terutama sering banget terjadi di dalam hutan kayak gini. Nah, mereka udah punya firasat nggak enak saat menyusuri hutan, karena tiba-tiba titik dari Randonautica-nya itu kan ada di tengah-tengah hutan. Ya namanya malam-malam, terus cewek-cewek terus masuk ke dalam hutan, otomatis serem dong. Kemudian bener aja yang terjadi itu, mereka kayak diikutin oleh sosok pria yang kayak pakai kostum yang menyeramkan banget dan lebih ke kostum yang hitam, dan cowok itu berambut pirang gondrong. Nggak tahu itu pakai wig atau apa, tapi kalian mikir aja deh, kalian di tengah hutan terus diikutin sama cowok yang pakai jubah hitam dan rambutnya pirang gondrong gitu. Dan seremnya lagi, nih cowok tuh sambil geleng-gelengin kepala kayak gini. Kalian lihat videonya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dilakukan pria itu malam-malam? Apakah dia hantu, atau dia stalker, atau dia penjahat? Itu kan nggak tahu kan. Apa niat dia? Memang Randonautica itu bisa aja dihack sama dia supaya kayak membuat orang-orang tuh pada kesana, dan dia itu memang senang nakut-nakutin orang. Kan di luar kan banyak hal-hal aneh seperti itu. Oke, next kita masuk ke video yang kedua. Lagi-lagi ini gerombolan gadis-gadis ya. Jadi kayaknya cewek-cewek zaman sekarang tuh lebih berani ya, lebih pingin menantang adrenalin mereka gitu. Jadi mereka itu diarahkan sangat jauh masuk ke dalam hutan lagi ke malam hari. Jadi udah cewek-cewek di hutan lagi. Gak ngerti lagi ya kenapa orang-orang tuh gak berhenti-berhentinya main Randonautica saat malam dengan tujuannya itu banyak banget ke hutan gitu. Padahal mereka juga udah punya firasat gak enak. Meskipun jalan yang gelap begitu menyeramkan di sini, mereka terpaksa harus menembus kegelapan tuh di situ. Mereka jalan, terus mereka melihat ini di depan mereka. Tapi kali ini mungkin berbeda sama yang sebelumnya. Jadi kali ini dia pakai mobil gitu. Tiba-tiba dia ngelihat ada dua cowok jalan di tengah hutan gitu, kayak mau menyusuri hutan gitu. Nah, di situ cewek-ceweknya semua udah panik dong, udah histeris. Ya ini cowok tuh siapa? Kenapa dia bisa ada di tengah-tengah hutan kayak gini? Apalagi mereka kalau misalkan mau lewatin jalan itu, mereka harus ngelewatin cowok-cowok itu. Otomatis kalau cewek-cewek sih udah teriak-teriak doang kan, karena mereka kayak udah netting sendiri gitu, padahal belum tentu ada apa-apa juga. Akhirnya salah satu gadis tuh berusaha untuk menenangkan mereka. Udah, mereka cuma dua orang cowok biasa aja. Tapi kalau misalkan kalian lihat, itu bener-bener sesuatu yang nggak wajar sih. Soalnya itu tempatnya gelap banget kan, cuman kalau ada mobil doang ada cahaya. Tapi kalau misalnya nggak ada mobil itu bener-bener gelap. Apa yang dilakukan di situ gitu. Nah, banyak orang yang takut apakah niat mereka itu untuk menculik gadis-gadis yang lagi main Randonautica ke titik yang mereka mau. Oke, next kita masuk ke video yang ketiga. Video ketiga ini Randonautica-nya kayak main di sebuah bangunan tua yang udah nggak berpenghuni sama sekali, yang menjadi titik lokasi dari Randonautica-nya nih. Nah, terus orang ini mulai menjelajahi basement di dalam rumah tua itu, alias ruang bawah tanah deh. Tapi sebelum masuk ke basementnya, jadi basementnya kan yang ada tangga-tangga turun-turun ke bawah gitu kan. Setelah dia lihat, tiba-tiba tuh kayak ada benda cepet banget kayak dilempar gitu di bawah tanahnya itu, di bawah tanah, bukan di ruang bawah tanahnya itu. Jadi kayak ada bola nih, kayak bola atau apa ya, aku lihatnya kayak bola terus dilempar gitu. Jadi seolah-olah itu kayak ada orang gitu yang tinggal di ruang bawah tanahnya. Padahal kita tahu kalau misalkan rumah tersebut kan nggak ada orangnya, harusnya nggak ada dong yang ada di situ. Apakah itu rumah hantu atau sebenarnya ada seseorang yang tinggal di ruang bawah tanah tersebut? Kalau misalkan aku sih sekarang itu lebih takut ke orang ya daripada ke hantu. Entah kenapa, karena orang kan bisa membunuh kita. Kalau misalkan hantu kan ya udah gitu. Tapi ya kalau menurut kalian lebih takut sama psikopat atau lebih takut sama hantu?
Oke, video yang keempat dari pengguna ini adalah seorang laki-laki yang menggunakan Randonautica dan dia itu ditujukan ke tempat parkir, lebih tempat parkir di lantai 7. Jadi kayak tempat parkir yang ada di sebuah bangunan gitu, lebih tepatnya di lantai 7. Dia mulai tampak kayak paranoid gitu, ketakutan karena dia merasa kalau misalkan ada yang lagi ngeliatin dia. Kadang-kadang kan kita kalau misal lagi ngapain gitu, kalau misalkan kita nih nggak lihat nih, tapi di sini ada yang ngeliatin kita, kita akan merasa kan. Nah, di situ dia udah mulai kayak paranoid, dia berteriak-teriak, siapa di sana, siapa di sana, tapi tuh nggak ada yang menjawab. Tapi tiba-tiba ini terjadi. Jadi ada seseorang yang berkostum hitam dan dengan topeng mengejar dia dan kayak ingin menggapai dia. Tapi untung aja dia langsung lari dan masuk ke ruang tangga darurat dan menutup pintu, segera keluar dari gedung tersebut. Ini sih kalau aku lihat dia kayak pakai topengnya kayak topeng kayak Batman gitu ya. Ini bukan hantu sih, lebih tepat bisa jadi orang psikopat yang sengaja menjebak dia dengan aplikasi tersebut. Makanya kalian hati-hati banget kalau gunain aplikasi-aplikasi yang agak-agak menyeramkan seperti ini ya. Oke, next kita masuk ke video selanjutnya. Ini adalah pengguna dari Randonautica juga. Ini terlalu nekat sih, kali ini itu lebih beda daripada biasanya karena ini dilakukan oleh ibu-ibu. Bukan hanya ibu-ibu aja, dia juga membawa anaknya yang masih balita untuk ikut main Randonautica. Gila gak sih? Kayak dia sendiri aja, ibu-ibu tuh ngapain gitu kalau kamu punya anak main Randonautica, tapi ini dia bawa pakai stroller anaknya juga gitu. Nah, di sini wanita ini mungkin nggak mencari hal yang seram karena dia mencari kata kuncinya dengan tulisan uang. Mungkin dia lagi butuh uang. Dia tuh pingin banget main Randonautica karena Randonautica bisa menemukan apapun kan. Kali aja bisa dia mendapatkan uang nih. Nah, tiba-tiba tempat pertama yang dia temukan hanyalah rongsokan mobil yang banyak di sana. Tapi mungkin apakah di dalam rongsokan mobil itu ada uang, kan nggak tahu juga kan. Nah, saat mendekati salah satu mobil, nah mobil merah yang di sini itu mobilnya tuh seperti kayak habis kecelakaan berat dan di situ dia udah mulai gugup loh. Apa sih sebenarnya? Ini kan aku minta kata kuncinya uang, kenapa dikasih ya ke sini? Terus ini mobil-mobilnya juga kayak mobil-mobil yang habis kecelakaan semua. Namun tiba-tiba dia mendengar hal ini. Kalian dengar baik-baik. What was that? Oh my god. Jadi ada orang yang ngomong help dan dia mulai ketakutan. Di sana padahal nggak ada orang sama sekali, suaranya juga benar-benar jelas banget dan suaranya nggak cuma sekali, tapi suaranya kembali terdengar dan membuat panik sehingga dia dan anaknya langsung melarikan diri dari sana. Masih belum diketahui apa itu sebenarnya atau hanyalah seseorang yang usil aja yang pingin ganggu dia atau seseorang yang memang kayak anak-anak tinggal di situ, dia tahu dia tuh mau ngapain, makanya ditakut-takutin kayak gitu. Jadi belum tahu nih sebenarnya itu tuh apa sih. Kalau menurut kalian itu apa? Kalian komen di bawah ini. Oke, kita next ke video selanjutnya. Pengguna berikutnya ini telah sampai di sebuah lokasi saat dia itu memang pingin main Randonautica ini. Dan tapi orang ini menemukan sebuah box misterius. Nah, dia kan ngerekam nih, tapi rekamannya itu bener-bener hilang fokus banget, nggak bisa fokus. Kadang-kadang nggak bisa fokus tapi diginiin fokus kan. Nah, tangan dia fokus, diginiin lagi tuh kayak di bagian box itu seperti ada aura-aura yang nggak bisa ditangkap kamera. Jadi itu bener-bener burem banget gitu loh hasil fotonya. Tapi pada saat kameranya udah mulai fokus, salah satu dari mereka mulai penasaran sama box tersebut dan mengambil box tersebut. Nah, pas mereka ambil, tiba-tiba ada musik menyeramkan keluar suaranya dari kotak tersebut yang nggak tahu itu tuh apa, dan mereka benar-benar panik banget dan kaget dong. Otomatis mereka langsung melempar kotak tersebut. Tapi mereka nggak sampai situ aja, mereka masih penasaran sebenarnya tuh kotak ini tuh apa sih. Akhirnya mereka menggunakan kayak tongkat gitu karena mereka takut. Mereka membuka lah kotak tersebut dan ternyata isinya benar-benar menyeramkan banget. Jadi nggak hanya cuman ada kayak lagu-lagu, musik-musik aja, tapi itu ada boneka di dalamnya yang membuat itu makin creepy nggak sih? Kayak boneka anak kecil di dalamnya tuh buat apa? Apakah itu box untuk sihir atau apa? Oke, kita masuk ke video selanjutnya lagi. Video selanjutnya ini dari dua orang gadis akhirnya memutuskan bermain Randonautica. Nah, terus mereka itu menemukan sebuah kayak rumah tua gitu di hutan. Nah, rumah ini benar-benar tampak kelihatan banget kan di sini kayak rumah yang tua, udah terbengkalai, tidak ada penghuninya. Akhirnya mereka dengan berani mulai nih berkeliling ke dalam dan sekitaran rumah, dan tiba-tiba mereka mendengar suara yang aneh banget dari dalam rumah. Mereka yakin kalau misalkan tidak ada orang di dalam sana, tapi tiba-tiba ada suara kayak gini. This is actually so creepy.
akhirnya mereka karena takut banget mereka memutuskan untuk pergi dari sana secepat mungkin. Itu memang keputusan yang paling benar sih, karena kalau udah ada suara-suara kayak gitu kan serem kan, bisa apapun terjadi sama mereka dan membahayakan banget gitu guys. Oke, tidak terasa ini adalah video yang terakhir guys. Dari seorang pria bersama kawannya mencari air di tengah hutan. Tapi aku bingung gitu loh, kenapa orang mencari air dengan menggunakan Randonautica. Mungkin mereka merasa kalau dengan Randonautica itu mereka benar-benar bisa mendapatkan air yang memang mereka inginkan gitu loh. Tapi berbahaya banget kan, akhirnya mereka udah tuh pasang di Randonautica untuk mencari air. Dan mereka mengikuti ini petunjuk dari Randonautica tersebut. Dan dia menemukan lebih dari apa yang mereka inginkan. Mereka memang menemukan air, jadi ada sungai gitu. Tapi tiba-tiba ada sosok hitam aneh banget di balik pohon. Entah itu topeng atau itu adalah wajah yang benar-benar menakutkan banget. Kalau itu topeng berarti itu adalah seorang psikopat. Kalau misalkan itu wajah berarti itu bukan manusia. Kalau menurut kalian itu apa? Kalian komen. Dan kalau misalnya aku jadi mereka, mungkin rasa haus atau keinginan terhadap air itu udah menghilang ya. Kalau misalkan melihat seperti itu, lagian nyari mati nggak sih nyari air di Randonautica, walaupun ketemu sih beneran ada sungainya. Mungkin mereka tersesat di dalam hutan dan benar-benar aus, makanya mereka melakukan itu. Nah, itulah video Randonautica yang nggak kalah menyeramkan dari video-video sebelumnya. Kalau menurut aku pribadi, kayaknya aplikasi ini bukan sesuatu yang serem-serem banget juga, tapi yang seremnya lagi menurut aku setelah nonton beberapa dari Randonautica ini, aplikasi ini bisa dihack sama berbagai orang yang ingin melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi kalian bayangin aja, lokasi kalian tuh tersebar dan bisa dipantau, dan itu kayak menjadi makanan yang cemilan-cemilan untuk para penjahat nggak sih, yang tahu lokasi kamu bisa bocor ke siapa aja dan mereka bisa berbuat kejahatan ke kamu. Jadi kalian mikir-mikir kalau mau nyoba aplikasi ini ya, karena setelah banyak banget aku bahas tentang Randonautica, ini benar-benar memang berbahaya banget. So, sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Kalian jangan lupa follow Instagram aku ke @cherryantolina, dan kalian bisa DM Instagram aku atau komen di foto terakhir aku supaya aku tahu nih selanjutnya kalian pingin aku tuh bikin soal apa. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.